Halo Rek, gak usah pembukaan kali ya. Kali ini aku mau nyeritain kisah legendaris yang sebenarnya udah banyak banget yang nyeritain. Bahkan filmnya juga udah banyak. Tapi menurutku cerita Sun Wukong gak akan lekang oleh zaman. For your information, cerita ini berasal dari karya sastra Cina. Kalau menurut beberapa sumber sih, kisah Kerasakti ini dibangun dari 3 filosofi, yaitu ajaran Confucius, Tao, dan Buddha. Gak pakai lama, gini ceritanya. Oh ya Rek, cerita Sun Wukong ini bisa kamu baca full di buku sastra berjudul Journey to the West. Di dalam buku Journey to the West ini, Kerasakti lahir dari batu yang berada di puncak Gunung Wako. Gunung ini kondisinya subur banget karena dipenuhi bunga dan buah-buahan. Batu ajaib itu tadi udah ada sejak penciptaan dunia dan udah dipelihara lama sama benih langit dan bumi. Langit atau bisa disebut surga memiliki sifat positif yaitu yang. Bumi memiliki sifat negatif yaitu yin. Jadi kalau digabung yin yang gitu. Dari 2 sumber ini akhirnya bisa menghasilkan makhluk hidup menurut filsafat ajaran Tao. Batu itu tadi kayak rahim ajaib yang suatu hari akan meledak dan terbuka, terus menghasilkan telur batu seukuran bola. Waktu tertiup angin, batu itu berubah menjadi monyet yang udah bisa merangkak dan jalan. Ih, enak banget ya, langsung gede. Si monyet yang keluar dari batu itu bisa ngeluarin sinar laser berwarna keemasan. Wah, keren juga ya. Terus secara nggak sengaja, laser itu menembak istana Giok di Kayangan dan bikin kaget Kaisar Langit. Ih, apaan tuh? Kaisar Langit kepo nih. Pinisirin. Dia memerintahkan anak buahnya buat nyelidikin cahaya tersebut. Setelah cari tahu, mereka balik dan ngelaporin kalau cahaya itu berasal dari sang monyet batu. Waktu itu Kaisar Langit gak ambil pusing. Oh, cuman monyet? Gitu aja. Ya namanya raja, kalau ada hal kelihatan gak penting ya pasti ya udah gitu ya, disepelein aja gitu. Padahal hal yang ia sepelekan ini bakalan bikin dia pusing di masa depan. Sementara itu si monyet ajaib bergabung dengan monyet-monyet lain. Monyet yang lain cuma monyet biasa yang gak sakti kayak dia gitu. Suatu hari monyet-monyet ini mau nyari sumber air untuk tempat mereka mandi. Jadi mereka terus nyari keberadaan sumber air sampai akhirnya ketemu air terjun. Salah satu monyet sepuh bikin challenge. Pokoknya siapapun di antara mereka yang bisa ngelewatin dan masuk ke dalam air terjun bakal jadi raja. Si monyet batu tentu mau dong. Oke deh. Dan menjadi sukarelawan pertama yang melompat menembus air terjun. Gak pakai lama dia langsung masuk aja dong. Gak disangka-sangka dia berhasil. Di dalam dia nemuin jembatan besi. Terus di seberangnya ada goa. Ini bisa nih jadi tempat tinggal nih. Dia keluar dengan semangat terus membujuk monyet-monyet lain untuk melompat juga. Guys, di dalam ada tempat tinggal nih, yuk masuk yuk. Kayak gitu. Gak lupa si monyet batu ngingetin mereka tentang hadiah challenge yang udah dijanjikan di awal tadi. Akhirnya si kera batu naik tahta dan menyebut dirinya sebagai Raja Kera Tampan. Agak narsis ya. Mereka lalu pesta, party-party party-party ala monyet gitu. Tapi sayangnya kebahagiaannya gak bertahan lama. Soalnya salah satu teman monyetnya ada yang meninggal. Monyet yang sudah tua. Si monyet batu sedih banget dong. Dia galau stadium akhir. Dia lalu mutusin keluar dari pulaunya untuk mencari keabadian, Rek. Dia pengen tahu cara mengalahkan kematian. Dia gak pengen sedih lagi ngelihat orang yang dicintainya meninggal. Lalu dia berkeliaran di bumi. Tapi lucunya manusia yang melihatnya justru kabur semua karena mereka takut. Bentuknya kayak monyet tapi mix sama manusia. Ya tapi wajar sih ya, kalau kita ngelihat monyet mirip manusia pasti juga kabur kan. Karena minder dan gak mau misinya gagal, akhirnya dia nyamar. Dia nyuri baju dari jemuran orang dan mulai jalan kayak manusia pada umumnya. Pas ngelewatin kota nih, mukanya ditutupin pakai tudung. Selama perjalanan dia ngelihat banyak banget kebobrokan dan kejahatan manusia. Dia ngamatin tuh sambil jalan aja gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke hutan dan terus menyusuri ke dalam hutan itu. Di dalam hutan dia dengar
kok ada suara orang nyanyi. Dia cari sumber suaranya, ternyata itu suara penebang kayu. Karena kepo nih, si kera batu nanya ke tukang kayu itu, di mana dia belajar lagu yang udah dinyanyiin itu. Si penebang kayu bilang dia mempelajari lagu itu dari seorang petapa sakti yang gak bisa mati. Rumahnya kebetulan ada di dalam hutan itu. Karena tujuannya tadi mencari keabadian, kera batu akhirnya nyari orang ini tadi. Wah, cocok nih. Orang yang dicari sama monyet batu itu tadi namanya Putih Zushi, seorang master bela diri Tao. Bukan bela diri biasa ya, tapi memakai kekuatan super. Sakti deh pokoknya. Biar gampang kita sebut saja sebagai Master Putih. Begitu si monyet batu sampai di pintu masuk kuilnya, Master Putih nggak ngizinin dia masuk nih. Tapi si monyet nggak mau nyerah dan tetap nunggu di depan kuil sampai berbulan-bulan. Lama juga ya. Karena melihat effort si monyet, akhirnya Master Putih luluh dan mengizinkan dia masuk serta menerimanya sebagai murid. Selama 20 tahun, Master Putih mengajarkan dia semua ilmu Tao yang super sakti deh. Mulai dari kemampuan berubah bentuk, cara menjadi abadi, dan masih banyak lagi deh. Si monyet mendapatkan formula rahasia menuju keabadian. Bahkan Master Putih bilang bahwa sudah menjadi takdir si monyet untuk mempelajari itu. Kalau sebelumnya monyet batu ini gak punya nama, setelah lulus Master Putih memberikan nama Sun Gokong kepadanya. Mendengar berita Sun Gokong punya kekuatan yang overpower banget, pengadilan surga gak setuju dengan metode keabadian yang dimiliki Gokong. Jadi dikirimlah 3 bencana untuk membunuh Sun Gokong, Rek. Nah, setiap bencana dikirimkan 500 tahun sekali. Dengar kayak gitu, Sun Gokong panik. Tapi walaupun udah dikeroyok sama bencana langit, Sun Gokong masih bisa bertahan karena udah diajarkan jurus yang super sakti, yaitu jurus 72 transformasi duniawi. Dengan jurus ini, dia bisa mengakses 72 kekuatan unik termasuk kemampuan berubah menjadi berbagai binatang dan benda. Master Putih bahkan mengajari dia terbang loh. Walaupun dia udah diajarin jadi sakti, tapi Master Putih ngeliat attitude-nya si Gokong ini kurang baik. Gokong ini sifat dasarnya egois dan moralnya tuh kurang. Jadi Master Putih menasehati agar jangan terlalu pamer soal keahliannya, karena itu nanti bakalan bikin orang lain tuh pengen mempelajarinya juga. Dan endingnya bikin orang lain iri. Terus Gokong jadi repot kan? Sun Gokong pun janji gak akan pernah mengungkapkan siapa gurunya. Setelah itu Gokong kembali ke dalam hutan tempat dia pertama kali datang sebelum bertemu dengan sang master. Dan satu hal yang dia sadari bahwa bertahun-tahun waktu yang dihabiskan latihan dengan Master Putih ternyata hanya berlalu sebentar banget. Kayak mengalami dilatasi waktu mirip teorinya Einstein gitu loh. Terus pas Sun Gokong ditanya soal kekuatan dan ilmunya, dia pasti jawab belajarnya di dalam mimpi. Ya nggak salah sih, kan emang waktunya singkat banget kayak mimpi. Gokong sangat percaya diri dan merasa paling kuat saat itu. Dia kembali lagi ke Gunung Hukao. Salah. Dia kembali lagi ke Gunung Huako. Dan pas kembali momennya pas banget. Saat itu rakyat-rakyat monyetnya diganggu sama monster. Beberapa monyet diculik dan dijadikan budak. Singkat cerita, Gokong pun menghampiri monster itu dan berhasil mengalahkannya di dalam duel. Gokong lalu menjemput monyet-monyetnya dan pulang ke goa. Setelah kejadian itu dia mikir nih, gimana ya cara melindungi rakyatnya dari ancaman. Jadi dia mutusin untuk membuat bala tentara monyet. Dia butuh senjata dan kebetulan Aoguang, Raja Naga dari Laut Timur, memiliki banyak harta. Dia pergi ke bawah laut mencari istana Raja Naga untuk minta senjata. Di pintu masuk, Sun Gokong memperkenalkan diri, tapi Raja Naga justru menyuruh pengawalnya untuk ngusir Sun Gokong. Tapi si monyet nakal tetap menerobos masuk. Dia memaksa Raja Naga agar memberi dia senjata. Saat Raja Naga sadar kalau Gokong itu ternyata cukup kuat, dia setuju deh dan bersikap baik kepada Gokong. Raja Naga lalu memerintahkan bawahannya untuk keluarkan semua senjata agar Sun Gokong bisa memilih sendiri. Sun Gokong menguji setiap senjata satu persatu, tapi sayangnya gak ada senjata yang cukup kuat.
karena dia terlalu sakti. Kecewa deh, dia nggak puas. Gokong akhirnya mengambil pilar besi yang sangat berat dan besar. BTW pilar ini merupakan penstabil 4 lautan sekaligus harta karun Raja Naga. Dijadikan tongkat sama dia, Rek. Gokong merupakan satu-satunya makhluk yang cukup kuat untuk memakai senjata itu. Saat pertama kali pegang, dia sudah merasa sangat cocok. Wah, ini nih, cocok nih. Nah, pilar ini, Rek, bisa berubah-ubah ukurannya. Kadang bisa jadi tongkat, bisa memanjang, bisa terbang, dan juga bisa menyerang lawan sesuai perintah tuannya gitu. Kalau dihitung-hitung sih beratnya sekitar 7.960 kg. Terus kalau pas nggak terpakai, Gokong rubah senjatanya itu jadi seukuran jarum jahit, terus ditaruh di belakang telinganya gitu. Selain ngambil tongkat sihir, Gokong juga minta ke Raja Naga, minta armor baru yang cocok dipakai untuk seorang raja. Gokong lalu minta Raja Naga lain buat ngasih baju buat Sun Gokong. Biar nggak repot, diiyain aja deh. Mereka ngasih Gokong kemeja berantai emas, topi bulu phoenix, dan sepatu yang bisa buat jalan di atas awan. Sun Gokong berterima kasih kepada Raja Naga dan pergi dengan senang. Ketika kembali ke gunung, dia mamerin senjata yang ia dapat ke rakyat monyetnya dan menarik perhatian para siluman. Karena exciting dengan kehebatan Gokong, mereka berusaha minta collab. Dia membentuk persaudaraan dengan berbagai macam raja iblis. Di antara lain ada Raja Iblis Banteng, Raja Iblis Bertanduk Satu, Raja Iblis Rock, Raja Roh Singa, Raja Roh Kera, Raja Iblis Sauria, dan Raja Roh Monyet Berhidung Pesek. Banyak ya. Ternyata momen bahagia ini gak bertahan lama. Akibat tingkahnya habis ngerampok senjata di kerajaan para Raja Naga, Gokong dihukum mati. Wah, dia nggak tahu. Pas malam ketika dia tidur di bawah pohon, dia diseret oleh 2 utusan dari Yama atau Raja Alam Kematian. 2 utusan ini membawa jiwa Gokong ke dunia bawah. Di sana, dia diberitahu bahwa hidupnya akan berakhir. Ya, Gokong gak terima dong. Apa artinya keabadian kalau endingnya dia mati juga? Dengan kondisi marah, Gokong ngeluh ke 10 raja dunia bawah yang merupakan hakim orang mati. 10 raja mencoba nenangin Gokong dan bilang kalau banyak orang di dunia yang memiliki nama yang sama. Kali aja penjemputnya salah jemput orang gitu. Ya kali ya salah jemput. Karena gak telaten, Gokong minta diperlihatkan kitab kehidupan dan kematian yang merupakan kumpulan buku yang berisi nama dan jumlah umur setiap orang yang hidup. Dia juga membaca nama-nama monyet yang dikenalnya. Dia buka satu persatu lalu mencoret namanya serta semua monyet yang dikenalnya. Jadi dirinya nggak tersentuh oleh penjemput kematian. Setelah puas, dia keluar dari dunia bawah dan membangunkan semua monyet yang dikenalnya. Berita itu pun sampai ke telinga Dewa Langit yang sedang pusing sama tumpukan keluhan tentang Sun Gokong yang nggak berhenti-hentinya ngacau sana sini. Awalnya dia ingin menangkap Gokong, tapi mendapat nasihat Tai Bai Jingsing atau Goldstar agar Gokong diberi posisi di kayangan buat menghentikan keliaran dia dan mudah dikendalikan dan didisiplinkan gitu. Goldstar pun menjemput Gokong dan Gokong pun langsung setuju. Dia sangat senang mendapat posisi di kayangan, berharap kalau promosi dan peringkat di antara dewa akan buat Gokong mudah diatur. Singkat cerita nih, Kaisar Langit mengundang Gokong ke kayangan. Gokong seneng aja kalau dia dapat tempat terhormat sebagai salah satu dewa, karena dia diberitahu kalau dia akan menjadi pelindung kuda surgawi. Bahasa halusnya jadi penjaga kuda deh. Awalnya Gokong senang, tapi lama-kelamaan dia tahu itu posisi terendah di kayangan. Ngamuk lagi si Gokong. Dia melepaskan kuda surgawi dari kandang dan kembali ke kerajaannya sendiri. Saking tersinggungnya, dia menyatakan dirinya sebagai orang bijak yang agung, yang setara dengan surga. Kaisar Langit bingung dengan amukannya, lalu mengirim utusan untuk menangkap Gokong. Utusannya langsung dikalahkan dong sama Sun Gokong. Utusan yang selanjutnya adalah Neza.
surga yang berpenampilan seperti anak kecil. Dia juga dikalahkan dong sama Gokong. Saat semua utusan kembali ke kayangan, Kaisar Langit tambah pusing dan mengarahkan banyak tentara surga untuk menangkap Gokong. Goldstar memberi saran ke Kaisar lagi nih. Mereka memutuskan untuk memberi apa yang dia mau. Dia ingin status tinggi kan? Ya udah, kasih aja status kosong. Hanya untuk menenangkan Sun Gokong. Sun Gokong dengan senang hati diundang lagi ke surga. Kaisar Langit dan Goldstar geleng-geleng. Sebenarnya Gokong sedikit curiga sih kalau ini tuh sebenarnya cuma jebakan. Untuk memberikan jabatan tinggi dan biar lebih percaya, Goldstar bahkan memanggilnya dengan sebutan orang bijak yang agung, yang setara dengan surga. Dia juga diberi surat-surat resmi. Karena hal itu, Gokong jadi jinak dan tinggal di kayangan, tapi dengan tetap diawasi dan dipantau agar nggak liar lagi. Meskipun udah diservis sedemikian rupa, pejabat di surga khawatir Gokong lama-lama bosen dan berulah lagi. Jadi, Gokong diberi pekerjaan santai tapi memakan banyak waktu, yaitu penjaga Taman Persik Surgawi. Goldstar memberitahu Gokong kalau pekerjaan ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sun Gokong senang karena dia juga menyukai buah persik. Di dalam taman ini ada 3 jenis buah persik. Apabila dimakan, bisa memberi kita lebih dari 3000 tahun kehidupan. Jenis pertama, mekar setiap 3000 tahun. Siapapun yang memakannya akan menjadi abadi dan tubuh mereka menjadi ringan dan kuat. Jenis kedua, mekar setiap 6000 tahun. Siapapun yang memakannya dapat terbang dan menikmati masa muda yang abadi. Jenis ketiga, mekar setiap 9000 tahun. Siapapun yang makan akan jadi abadi seperti langit dan bumi, berumur panjang seperti matahari dan bulan. Nah, suatu hari ada 7 bidadari yang dikirim oleh Ibu Suri untuk memetik buah persik sebagai perjamuan kerajaan. Sun Gokong memperhatikan dewi-dewi yang diundang dan datang. Tapi kenapa dia nggak diundang? Dia bertanya kepada 7 bidadari itu. Cewek-cewek itu jawab sambil cekikian nih. Semua warga kayangan tahu kalau kamu hanya makhluk abadi yang tugasnya hanya merawat taman persik. Wah, dengar ini ngamuk lagi dia. Dia membuat bidadari nggak bisa gerak dan memakan semua persiknya. Persik itu kan membuat orang jadi abadi. Nah, sebelumnya dia kan udah jadi abadi nih. Jadi abadi berkali-kali lipat. Lalu dia nyamar sebagai orang yang bertanggung jawab di persiapan pesta. Dia masuk lalu mencicipi makanan dan minuman surga yang membuatnya tambah abadi. Dalam keadaan mabuk, Gokong menjelajahi surga. Sementara semua dewi-dewi sibuk dalam perjalanan menuju perjamuan. Dia masuk ke dalam istana Laozu. Di dalam dia menemukan pil keabadian. Dan tebak, tentu aja dia makan semuanya. Sekarang dia menjadi abadi sangat abadi. Setelah minum, dia pun mulai sadar kalau ternyata dia ini mabuk. Baru deh dia sadar perbuatannya yang tadi dan memutuskan buat kabur. Takut dia ya. Dia pun kembali ke goa, ke kerajaannya sendiri. Semua pihak yang dirugikan lalu menghadap ke Kaisar Langit. Kaisar Langit gak ingin menuruti nasihat Goldstar lagi untuk damai dengan Gokong. Dia ngamuk deh kali ini. Dia memerintahkan pasukannya untuk nyerang Gokong. Karena Gokong sudah sakti mandraguna dan abadi. Jadi dia gak terkalahkan. Jago berantem, jago tipuan, respon cepat, dan sekarang dia punya pasukan monyet juga. Gokong berhasil mengalahkan 100.000 prajurit surgawi, Saat perang masih berlangsung, Dewi Kuan Yin dan muridnya datang ke istana kayangan untuk menghadiri festival buah pir. Mereka kaget ngelihat kekacauan di kayangan. Kaisar pun menjelaskan situasi itu ke Dewi Kuan Yin. Kemudian anak muridnya, Moksha, dikirim ke bawah untuk memantau situasi. Moksha sampai di Gunung Huako tepat setelah Gokong mengalahkan semua pasukan surgawi. Dan dia menantang, siapa lagi nih yang mau aku bantai? Moksha pun duel dengan Gokong, tapi akhirnya kalah. Moksha lalu kembali ke Dewi Kuan Yin dan menjelaskan situasi itu. Dewi Kuan Yin menyarankan untuk mengirim Erlang Shen. Mungkin saja dia bisa menandingi kekuatan Gokong. Mereka bertengkar hebat dan pasukan monyetnya ketakutan melihat Gokong yang jadi ganas. Lalu pasukan monyetnya pun kabur. Gokong yang melihat pasukannya kabur lalu berkecil hati nih. Sempet dia ya berkecil hati. Dia lalu berubah bentuk terus kabur juga. Kebetulan Erlang punya mata ketiga. Dia
mengaktifkan mata ketiganya dan mencari Gokong dalam bentuk samarannya. Nah, akhirnya ketemu nih. Gokong menyamar jadi burung pipit. Erlang lalu berubah menjadi burung elang. Lalu mereka berubah terus-menerus. Akhirnya Lause bantu tangkap Gokong pakai jerat berlian. Akhirnya Kerasakti pun tertangkap. Si Kerasakti dibawa lagi ke kayangan. Berbagai cara dicoba untuk membunuh Gokong, tapi dia akan abadi. Jadi biar bagaimanapun dia nggak akan mati. Kaisar pun putus asa. Tapi Lause beri saran, bagaimana kalau kita rebus Gokong selama 49 hari di sini? Lause mau bakar Gokong di trigram 8 arah miliknya. Rencananya dia akan dilebur jadi ramuan yang dibakar dengan api samadhi. Hal ini memungkinkan Lause untuk mendapatkan kembali pil keabadiannya. Jadi modelnya si Gokong ini diekstrak gitu. Api tersebut cukup panas untuk membakar makhluk terkuat di alam semesta. Wadah ini juga sering dipakai untuk menempa senjata legendaris. Oke, kita percepat ke hari dimana panci dibuka. Itu pas hari ke-49 ya. Setelah 49 hari di dalam, ternyata Gokong masih hidup dong. Dia melompat keluar dan bersembunyi di sudut trigram angin. Karena di situ apinya lebih kecil, dia nggak terluka sedikit pun, justru api itu memperkuat kerangka badannya. Dia jadi lebih kuat dari sebelumnya dan tahan terhadap benda yang lebih besar. Panasnya api memberi dia kemampuan baru dong malahan. Gokong sekarang bisa mengenali kejahatan pakai tatapan emas barunya. Dia pun menghancurkan wadah itu. Lalu dia juga membantai semua orang yang ditemuinya di kayangan. Kaisar pun capek, lelah, dan akhirnya meminta tolong ke otoritas tertinggi, Buddha. Buddha pun datang dari kuil barat bersama muridnya, Ananda dan Kassapa. Saat Gokong sibuk berkelahi dengan para dewa, Buddha bertanya, "Kamu tuh maunya apa?" Males, mau kudeta aja." "Baiklah, kita bikin kesepakatan ya. Kalau kamu berhasil lompat ke telapak tanganku dan bisa keluar, kamu artinya layak buat memerintah kayangan." Nah, Sun Gokong gak curiga sama sekali nih. Dia nggak nyerah karena masih diampuni oleh Buddha. Tanpa pikir panjang, Gokong langsung meloncat ke telapak tangannya Buddha. Dia loncat terus tapi nggak pernah sampai. Ketika merasa dia sampai di ujung alam semesta, dia nemu 5 pilar penahan langit. Untuk menandai jejaknya, dia pun nulis di salah satu pilar, "Petapa agung setara surga pernah di sini," kayak gitu. Dia bahkan mengencihi salah satu pilarnya, kayak kalau kucing tuh menandai kekuasaan gitu. Setelah itu dia keluar dan kembali ke telapak tangan Buddha untuk ngeklaim kalau dia menang taruhan. Dia bilang nih sama Buddha, "Aku bahkan udah nyampe ke 5 pilar alam semesta loh." Sang Buddha jawab dong, "Tahu nggak kalau segalanya itu aku dan aku itu segalanya." Ternyata alam semesta ada di telapak tangan Sang Buddha. Sun Gokong kaget karena ternyata 5 pilar yang dia temui itu adalah jari tangannya Sang Buddha. Jadi dia baru tahu kalau dia dari tadi tuh masih di situ-situ aja. Terus tulisan dan bau pesingnya masih ada di jari Sang Buddha dong. Ketika Gokong coba kabur dari telapak tangan Sang Buddha, Buddha membalik tangannya dan menjatuhkan batu dan mengirim Gokong ke bumi. Bebatuan itu membentuk gunung yang menimpa Gokong. Sebelum Gokong berhasil mengangkatnya, Sang Buddha menyegel dia di sana pakai jimat kertas yang ada tulisannya mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Gak tau deh, kayak gitu deh pokoknya. Gokong dipenjara selama 500 tahun untuk belajar sabar dan rendah hati. Hanya kepala dan tangannya yang menonjol dari gunung batu. Sang Buddha mengatur 2 roh bumi agar memberi makan saat Gokong lapar dan memberi air saat dia haus. Nah, itulah kisah tentang Sun Gokong Kerasakti, Rek. Sebenarnya kisah Gokong ini panjang banget. Kalau kalian mau nambahin, boleh langsung ketik aja di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.